Sekarang ini, kita hidup di zaman di mana orang sangat menghargai hubungan sosial. Namun, tahukah kamu bahwa ada sekelompok orang yang sebenarnya lebih suka menghabiskan waktu sendirian? Orang-orang ini disebut sebagai penyendiri, dan meskipun mereka mungkin tidak terlalu sosial, itu tidak berarti bahwa mereka tidak menyukai orang lain. Sebaliknya, mereka menikmati kesendirian dan merasa tidak perlu bergantung pada orang lain sepanjang waktu. Ini mungkin tampak aneh bagi sebagian orang, tetapi sebenarnya ada banyak kualitas luar biasa dari orang-orang yang suka menyendiri. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa kualitas tersebut dan mengapa penting untuk menghargai preferensi sosial orang lain, bahkan jika itu berbeda dari milik kita sendiri. Meskipun stigma sosial masih menempel pada orang yang suka menyendiri, sebenarnya mereka memiliki karakteristik dan keunikan yang menarik. Berikut adalah beberapa ciri-ciri orang yang suka menyendiri. Pertama, mereka menikmati waktu sendiri dan merasa energi terisi ulang ketika tidak ada orang di sekitar. Kedua, orang yang suka menyendiri cenderung lebih introvert dan lebih suka mengamati lingkungan daripada menjadi pusat perhatian. Ketiga, mereka memiliki kemampuan untuk memusatkan perhatian pada suatu tugas dan mencapai fokus yang tinggi karena tidak terganggu oleh interaksi sosial. Keempat, orang yang suka menyendiri cenderung lebih mandiri dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Kelima, mereka memiliki imajinasi yang tinggi dan lebih kreatif dalam berbagai hal seperti seni, tulisan, atau musik. Keenam, orang yang suka menyendiri memiliki kesempatan untuk memikirkan diri sendiri dan mencermati kehidupan mereka secara lebih mendalam, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk melakukan introspeksi yang lebih baik. Dalam masyarakat yang cenderung menghargai ekstrovertisme, stigma sosial masih menempel pada orang yang suka menyendiri. Namun, sangat penting untuk memahami bahwa preferensi sosial seseorang adalah hal yang alami dan layak dihargai. Seseorang yang suka menyendiri bisa memiliki beberapa hal menakjubkan, di antaranya kreativitas yang tinggi. Dalam dunia seni dan kreativitas, kesendirian sering dikaitkan dengan kemampuan untuk menciptakan karya yang orisinal dan unik. Orang-orang seperti Franz Kafka, Emily Dickinson, dan Vincent van Gogh dikenal sebagai penyendiri dan sekaligus seniman kreatif yang brilian. Tapi, apa hubungan antara kesendirian dan kreativitas? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang lebih suka menyendiri cenderung memiliki kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas yang sedang dihadapi. Hal ini berarti mereka memiliki kemampuan untuk memblokir gangguan dari luar dan mengalihkan fokus pada karya yang sedang dibuat. Selain itu, kesendirian juga memberikan kesempatan bagi seseorang untuk merenung dan mempertimbangkan ide-ide baru dengan lebih mendalam. Dalam lingkungan yang ramai, seringkali ide-ide baru tidak terdapat ruang untuk berkembang karena terlalu banyaknya informasi yang bersifat permukaan. Namun, ketika seseorang menyendiri, mereka memiliki waktu untuk memikirkan hal-hal yang lebih dalam dan kompleks yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Penting juga untuk diingat bahwa kesendirian tidak selalu sama dengan kreativitas. Meskipun kesendirian dapat membantu meningkatkan kreativitas, itu bukan satu-satunya faktor yang berkontribusi dalam menciptakan karya-karya kreatif. Banyak seniman dan kreator yang produktif dan kreatif dalam kolaborasi dengan orang lain. Kemampuan untuk introspeksi. Introspeksi adalah kemampuan untuk merenung secara dalam-dalam mengenai pikiran dan perasaan kita sendiri. Orang yang suka menyendiri sering memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan introspeksi dan mempertimbangkan tujuan hidup mereka. Dalam kesibukan sehari-hari,
mudah untuk kehilangan pemahaman tentang siapa diri kita sebenarnya dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Meluangkan waktu untuk merenung dan berpikir secara mendalam tentang pikiran, perasaan, dan tujuan hidup kita dapat membantu kita mencapai pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, waktu untuk introspeksi juga dapat membantu seseorang mengatasi masalah emosional dan mental. Dalam momen-momen di mana kita merasa tertekan, cemas, atau kesulitan mengatasi perasaan negatif, waktu untuk introspeksi dapat membantu kita mengidentifikasi akar masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat. Dengan merenung dan memikirkan masalah tersebut secara mendalam, seseorang dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Ketika kita memiliki waktu untuk introspeksi, kita juga dapat mengembangkan rasa empati terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Kemandirian. Menyendiri seringkali dianggap sebagai tindakan yang negatif atau bahkan dianggap sebagai suatu kondisi psikologis yang buruk. Namun, sebenarnya menyendiri juga bisa memiliki dampak positif pada diri kita, terutama dalam memperkuat kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Orang yang suka menyendiri dapat mengembangkan kemandirian yang kuat karena mereka sering menghabiskan waktu sendirian dan bergantung pada diri sendiri untuk menyelesaikan tugas atau memenuhi kebutuhan. Berikut adalah beberapa contoh kemandirian yang dimiliki oleh orang yang suka menyendiri. Pertama, memperkuat kepercayaan diri. Orang yang suka menyendiri cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Mereka tidak tergantung pada orang lain untuk merasa baik atau mendapatkan dukungan. Dalam kesendirian, mereka belajar untuk bergantung pada diri sendiri dan merasa nyaman dengan keputusan mereka sendiri. Kedua, membangun ketahanan diri. Ketahanan diri adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan dan mengatasi stres tanpa mengalami kecemasan atau kegelisahan yang berlebihan. Orang yang suka menyendiri cenderung memiliki ketahanan diri yang lebih besar karena mereka telah belajar untuk mengatasi kesepian dan merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Ketiga, mengembangkan kemampuan problem solving. Orang yang suka menyendiri seringkali memiliki kemampuan problem solving yang lebih baik. Dalam kesendirian, mereka memiliki waktu untuk mempertimbangkan masalah yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat. Mereka tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan cenderung lebih baik dalam menghadapi situasi yang memerlukan pemecahan masalah. Keempat, mengembangkan kreativitas. Menyendiri juga dapat meningkatkan kreativitas seseorang. Dalam kesendirian, seseorang memiliki waktu untuk berpikir dan merenung, dan itu dapat memicu ide-ide baru atau solusi yang kreatif untuk masalah yang dihadapi. Orang yang suka menyendiri cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan berbeda karena mereka tidak dipengaruhi oleh opini orang lain. Kelima, meningkatkan pengambilan keputusan yang baik. Orang yang suka menyendiri cenderung lebih baik dalam mengambil keputusan yang baik karena mereka dapat mempertimbangkan opsi dengan lebih matang. Dalam kesendirian, mereka memiliki waktu untuk memikirkan konsekuensi dari keputusan mereka dan memilih pilihan yang paling baik bagi diri mereka sendiri. Kemandirian yang dimiliki oleh orang yang suka menyendiri dapat menjadi kelebihan dalam banyak situasi. Mereka dapat mempertahankan otonomi dan kemandirian dalam menghadapi tantangan atau keputusan hidup. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat dan produktif. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik cenderung mampu menjalin hubungan yang lebih baik, mengelola stres dengan lebih efektif, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Menariknya,
Ada hubungan yang kuat antara kesendirian dan kecerdasan emosional. Ketika seseorang menyendiri, mereka memiliki waktu untuk merenung dan memproses perasaan mereka dengan lebih baik. Ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami diri mereka sendiri dan emosi mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kecerdasan emosional mereka. Orang yang suka menyendiri dapat mengambil waktu untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dan menggali akar masalah emosional yang mungkin mereka hadapi. Selain itu, kesendirian dapat memberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan sosial dan empati. Dalam kesendirian, seseorang dapat memikirkan bagaimana perasaan orang lain dalam situasi tertentu dan memikirkan bagaimana cara terbaik untuk merespons situasi tersebut. Ini membantu meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan empati yang merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional. Kepribadian yang mendalam. Orang yang suka menyendiri seringkali memiliki kepribadian yang mendalam dan kompleks. Mereka cenderung introspektif dan mampu memahami pikiran dan perasaan mereka dengan lebih baik. Hal ini dapat mengarah pada kesadaran diri yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan tujuan hidup mereka. Selain itu, orang yang suka menyendiri sering memiliki kepekaan emosional yang tinggi dan mampu merespons perasaan dan emosi orang lain. Kepribadian yang mendalam ini juga dapat menghasilkan kreativitas dan pemikiran yang lebih inovatif. Fokus yang tinggi. Ketika seseorang memutuskan untuk menyendiri, mereka memilih untuk memisahkan diri dari kebisingan dan gangguan yang terkadang mengalihkan perhatian. Dalam keadaan seperti ini, seseorang dapat memusatkan perhatian mereka pada tugas yang perlu diselesaikan atau pada diri mereka sendiri. Ini dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ketika kita berada di sekitar orang lain, terkadang kita terganggu oleh percakapan, suara bising, atau aktivitas yang tidak relevan dengan tugas yang sedang kita kerjakan. Namun, ketika kita menyendiri, kita dapat menyingkirkan semua gangguan ini dan memusatkan perhatian pada apa yang perlu diselesaikan. Dalam beberapa kasus, menyendiri bahkan dapat membantu seseorang mencapai keadaan flow yang menggambarkan keadaan fokus dan konsentrasi yang optimal saat melakukan aktivitas tertentu. Ketika seseorang mengalami gangguan yang konstan atau merasa terjebak dalam kebisingan lingkungan, maka fokus dan konsentrasinya bisa menurun dan membuat seseorang mudah terganggu. Namun, dengan menyendiri, seseorang dapat memaksimalkan fokus dan konsentrasinya untuk mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Daya ingat yang baik. Ketika orang berbicara tentang kelebihan orang yang suka menyendiri, salah satu hal yang sering disebutkan adalah daya ingat yang baik. Ini mungkin tampak kontradiktif, karena banyak yang mengasumsikan bahwa seseorang yang sering menyendiri cenderung kehilangan koneksi dengan dunia luar, dan kurang mendapat pengalaman baru yang dapat merangsang ingatan. Secara psikologis, ketika seseorang menyendiri, otaknya memiliki lebih banyak kesempatan untuk memproses dan menyimpan informasi yang baru dipelajari. Dalam keadaan yang ramai dan bising, seperti ketika berada di tempat kerja atau di ruang kelas, kemampuan otak untuk fokus dan mengingat informasi dapat terganggu. Dengan menyendiri, seseorang dapat meminimalkan gangguan eksternal dan memusatkan perhatian pada informasi yang diterima. Tidak hanya itu, namun waktu yang dihabiskan untuk menyendiri dapat memberi kesempatan pada seseorang untuk merefleksikan pengalaman sebelumnya dan menghubungkannya dengan pengetahuan baru. Hal ini dapat memperkuat ingatan dan membantu seseorang mempelajari dan memahami konsep yang lebih kompleks. Menyendiri bukanlah sesuatu yang buruk dan sebenarnya dapat memberikan banyak keuntungan. Orang yang suka menyendiri sering memiliki kreativitas yang tinggi, kemampuan introspeksi yang baik, kemandirian yang kuat, kecerdasan emosional yang tinggi, dan fokus yang lebih baik.
Namun, penting untuk diingat bahwa menyendiri juga dapat menjadi tantangan bagi beberapa orang, terutama jika terlalu sering dilakukan atau dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam kehidupan sosial dan waktu sendiri.